Silahkan Mas Andi. Baik, sebelumnya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Kurang saya keras mau suaranya. kurang keras nih Bu. Nah, itu jelas. Oh ya, bentar. Baik, kali ini pada malam sebelum UAS, kali ini saya mau mempresentasikan mengenai teori distribusi dalam Islam. Nah, itu kali ini saya sendiri dari Andi Kurniawan Saputro dengan NIM-nya 2021-020037 dari kelas 3 B1 Manajemen, yang terhormat juga dari Ibu Raisa itu selaku dosen pembimbing mata kuliah ekonomi Islam. Nah, kita mulai ya dari materinya malam hari ini itu teori distribusi dalam Islam. Itu pengertiannya dulu. Pengertiannya yaitu pengertian distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyaluran atau pembagian maupun pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Pembagian barang keperluan sehari-hari ini terutama dalam masa darurat oleh pemerintah kepada pegawai negeri ataupun penduduk. Jadi kayak bantuannya gitu. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi merupakan proses penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder. Distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan diantaranya bisa zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Oke, lanjut. Nah, ini karakteristik dari pendistribusian adalah itu harus adil dan jujur. Karena apa? Itu karena dalam Islam, sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri kesengsaraan di muka bumi ini ialah dengan menerapkan keadilan ekonomi. Dan kebahagiaan akan mudah dicapai dengan penerapan perekonomian yang mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Islam menegaskan untuk para penguasa atau para petinggi agar meminimalkan kesenjangan dan ketidakseimbangan distribusi, yaitu bisa dengan pajak yang diterapkan atas kekayaan seseorang bertujuan untuk membantu yang miskin. Sementara dalam Islam, Allah mensyariatkan zakat. Jika hal ini dijadikan konsep distribusi pendapat, insya Allah sistem perekonomian pun akan berjalan secara lancar dan masyarakat akan sejahtera. Lalu tujuannya apa sih distribusi dalam ekonomi Islam? Nah, itu tujuannya ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa sistem distribusi ekonomi dalam ekonomi Islam mempunyai andil bersama dalam sistem dan politik syariah lainnya. Nah, ini dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam, di mana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Nah, itu yang tujuan dakwah itu adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Di antaranya, contoh yang paling jelas adalah bagian mualaf di dalam zakat, di mana mualaf itu ada kalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, maupun orang Islam yang diharapkan kuat akan keislamannya. Lalu ada tujuan pendidikan. Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif keekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, di mana yang terpenting adalah sebagai berikut. Itu yang pertama ada pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain. Suka menolong juga bisa. Lalu yang kedua ada mensucikan dari akhlak yang tercela, seperti kikir dan mementingkan diri sendiri atau egois. Terus selanjut ada tujuan sosialnya, itu ada tiga, yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan kelompok yang saling membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Yang kedua, itu menguatkan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Dan yang ketiga,
itu mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat yang mana akan berdampak pada terrealisasikan keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak dengan adanya kelompok dan daerah miskin. Jadi itu tidak tersebar dan tidak merata. Lalu yang keempat ada tujuan ekonomi. Itu tujuan ekonomi juga ada tiga lagi. Itu yang pertama pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka dengan demikian itu dapat mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak bisa habis karena zakat. Yang kedua, memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Dan yang ketiga, itu ikut andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan metode atau cara pendistribusian di antara individu masyarakat yang lain. Lalu ini hadis yang berkaitan dengan distribusi itu ada beberapa. Itu yang pertama dari hadis riwayat Ahmad, siapa saja yang melakukan penimbunan untuk mendapatkan harga yang paling tinggi dengan tujuan mengecoh orang, maka termasuk perbuatan yang salah. Ini hadis yang tentang larangan penimbunan barang. Nah, Islam melarang penimbunan barang-barang atau hal yang menghambat pendistribusian barang kepada konsumen. Menimbun ini ialah membeli barang dalam jumlah yang banyak, kemudian barangnya disimpan dengan maksud untuk menjual dengan harga yang lebih tinggi. Penimbunan dilarang agar harta tidak beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu, sebagaimana misi dalam Islam itu harus merata gitu ya, jadi nggak boleh ditimbun. Nah, hadis di atas itu mengisyaratkan bahwa perbuatan yang salah, yaitu menyimpang dari peraturan jual beli atau perdagangan dalam sistem ekonomi Islam yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua ini ada hadis mengenai larangan monopoli. Itu dari hadis riwayat Bukhari yang bunyinya ya, janganlah kamu mencegat para kafilah dan janganlah orang kota menjualnya untuk orang desa. Saya bertanya pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apa artinya apa arti sabdanya? Ia menjawab, janganlah ia menjadi perantara baginya. Kita ketahui dalam sejarah bahwa masyarakat Arab banyak mata pencariannya sebagai pedagang. Mereka berdagang dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Ketika mereka kembali, mereka membawa barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh penduduk Mekah. Mereka datang bersama rombongan besar yang disebut kafilah. Penduduk Arab berebut untuk mendapatkan barang-barang tersebut karena harganya murah. Oleh karena itu, banyak tengkulak atau makelar mencegat rombongan tersebut di tengah jalan atau memborong barang yang dibawa oleh mereka. Para tengkulak tersebut menjualnya kembali dengan harga yang sangat mahal, membeli barang dagangan sebelum sampai di pasar, atau mencegahnya di tengah jalan, merupakan jual beli yang dilarang di dalam agama Islam. Jadi itu kayak ada pedagang yang baru aja beli barang dari tempat jauh langsung dicegat, dibeli semuanya lalu dijual dengan harga yang sangat mahal di kotanya. Nah, kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan distribusi menurut apa? Kesimpulan distribusi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat pembagian barang keperluan sehari-hari, terutama dalam masa darurat oleh pemerintah seperti bantuan gitu. Lalu tujuan dari distribusi diantaranya adalah untuk tujuan dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Dan di antara alat yang bisa digunakan untuk pendistribusian adalah zakat, sedekah, infak, dan lain-lain. Dalam mendistribusikan harta, seseorang juga dilarang berlaku kikir dan dilarang pula berlaku boros, terlalu loyal misalnya. Sikap yang terbaik dalam hal distribusi ekonomi dan keuangan adalah memelihara asas keseimbangan dan pemerataan. Lebih baik digunakan untuk kemaslahatan umat untuk pengembangan dan kemajuan agama Islam. Selain itu, juga masih banyak saudara-saudara sesama muslim khususnya yang masih membutuhkan. Begitu juga dalam hadis bahwa salah satu hal yang dilarang agar pelaksanaan distribusi yang merata dan seimbang bisa terwujud adalah dengan dilarangnya melakukan penimbunan atau ikhtiar dan monopoli. Mungkin presentasi kali ini seperti ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau mungkin saran,
Silakan. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Silakan Raisa. teman-teman. Ya, terima kasih Mas Andi. Silakan teman-teman Oke. untuk memberikan pertanyaan terkait materi hari ini sebagai nilai tambahan untuk aktif ya, nilai keaktifan. Apakah ada? Baik, diakhiri dulu Mas Andi. Baik, mungkin Mas Andi, ya. ya, mungkin saya akhiri untuk presentasi saya pada hari ini sekaligus presentasi penutup ya dari beberapa presentasi yang lalu sebelum UAS. Apabila ada kesalahan kata dalam mengucapkan saya, mohon dimaafkan, dan apabila masih ada banyak kekurangan kata, mohon maaf sekali lagi. Untuk sekian, untuk mengakhiri presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.